Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Kurniawan, NIM 11201028, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Pengertian SIM atau sistem informasi manajemen. Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi atau institusi. Informasi, data yang telah diproses, diolah sehingga memiliki arti manfaat yang berguna, sedangkan data adalah fakta-fakta, angka-angka, atau statistik-statistik yang daripadanya dapat menghasilkan kesimpulan. Manajemen. Sebagai proses manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan, sistem informasi manajemen itu jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern dan ekstern pada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan sistem informasi manajemen yaitu memandang bahwa nilai dari informasi amatlah berharga. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik. Maka tujuan mempelajari sistem informasi manajemen adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output. Kemampuan sebuah sistem informasi manajemen, beberapa kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer. Yang pertama, pemrosesan data batch. Yang kedua, pemrosesan data tunggal. Yang ketiga, pemrosesan online real time. Yang keempat, komunikasi data dan switching pesan. Yang kelima, pemasukan data jarak jauh dan update file. Yang keenam, pencarian rekod dan analisis. Yang ketujuh, pencarian file. Yang kedelapan, algoritma dan model keputusan. Yang kesembilan, otomatisasi kantor. Sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya sistem informasi akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan sistem informasi agar sesuai keinginan serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh. Maka sistem informasi yang dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. Manajemen informasi. Manajemen mengolah 5 jenis sumber daya. Yang pertama, manusia. Yang kedua, material. Yang ketiga, mesin. Yang keempat, uang. Itu semua termasuk ke dalam sumber daya fisik. Sedangkan yang kelima, informasi. Termasuk ke dalam sumber daya konseptual. Apa sih sumber daya fisik itu? Sumber daya fisik akan dikelola setelah diperoleh agar saat diperlukan sumber daya tersebut siap digunakan secara maksimal. Bila perlu, diganti sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien atau usang. Contoh penggantian sumber daya, yaitu upgrade mesin, rekrutmen pegawai baru, dan sebagainya. Tugas manajer meliputi pengelolaan sumber daya fisik dan mencakup pengelolaan sumber daya konseptual, mendapat data mentah lalu mengolahnya sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Baru setelah itu memanfaatkan secara efektif untuk mengambil keputusan dan jika perlu mengganti informasi yang usang. Interset antara manajer dan mesin. Titik kontak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Bentuk
komunikasi antara manajer dan komputer. Yang pertama, pengembangan program komputer. Yang kedua, dialog atau menyelami file. Yang ketiga, mengakses data. Dan yang keempat, memasukkan input. Jadi kesimpulan dari manajemen informasi itu yaitu seluruh kegiatan memperoleh informasi menggunakan seefektif mungkin dan membuangnya di saat yang tepat. Unsur-unsur sistem informasi. Semua sistem informasi memiliki tiga unsur atau kegiatan utamanya, yaitu yang pertama menerima data sebagai masukan. Yang kedua, memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran perkiraan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, memperoleh informasi sebagai keluaran atau output. Prinsip ini berlaku baik untuk sistem informasi manual, elektromekanis, maupun komputer. Ahlian manajemen. Seorang manajer yang baik berhasil harus memiliki banyak keahlian, tetapi ada dua yang mendasar. Yang pertama, keahlian komunikasi, dan yang kedua, keahlian pemecahan masalah. Alasan perlu diberikan perhatian pada manajemen informasi. Kompleksitas kegiatan bisnis meningkat. Yang pertama, pengaruh ekonomi internasional. Yang kedua, persaingan dunia. Yang ketiga, kompleksitas teknologi yang semakin meningkat. Yang keempat, batas waktu yang singkat. Yang kelima, kendala-kendala sosial. Kemampuan komputer yang semakin baik. Pemakaian semakin tahu bagaimana mendayagunakan komputer untuk membantu pekerjaannya. Nilai informasi. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Hal ini berarti bahwa bila kita tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi tersebut ditentukan dari dua hal pokok, yaitu manfaat, benefit, dan biaya cost. Kualitas informasi. Sedangkan kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh tiga hal pokok, yaitu relevansi, akurasi, dan timelines. Relevansi. Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Pengukuran nilai relevansi akan terlihat dari jawaban atas pertanyaan how is the message used for problem solving. Informasi akan relevan jika diberikan manfaat bagi pemakainya. Akurasi. Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak biasa atau tidak bisa atau menyesatkan. Bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi terhadap keakuratan sebuah informasi, antara lain kelengkapan informasi, kebenaran informasi, dan keamanan informasi. Tepat waktu, bahwa informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data datangnya tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik. Sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, dapat menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang akan diambil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.